Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Barat, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, dan juga Bapak Ibu, tamu undangan serta Sobat Prakerja yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Temu Raya Kita Prakerja. Mengawali acara siang hari ini, kita dengarkan laporan Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Bapak Hengki Sihombing. Selamat siang Pak Presiden, selamat siang Bapak Ibu Menteri, selamat siang Bapak Gubernur, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormatin dan sobat-sobat Kartu Prakerja. Perkenalkan, nama saya Hengki Sihombing, Direktur Operasi PMO Prakerja. Saya lahir dan besar di pinggiran kota Medan, tepatnya di Kecamatan Medan Amplas. Ayah saya seorang wartawan dan almarhum ibu saya seorang petani. Karena kondisi ekonomi keluarga saya yang sangat tidak baik saat itu, dan juga ibu saya yang sedang sakit keras, terpaksa selepas lulus SMA, saya harus menganggur selama 1 tahun. Selama saya menganggur, saya menghabiskan waktu saya membantu ayah saya untuk mengetikkan berita. Saat itu masih menggunakan mesin ketik. Tahun 2005, saya akhirnya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Saya melanjutkan kuliah saya di Universitas Gunadarma dan saya memilih teknik informatika. Selama menganggur, saat kuliah, saya sembari bekerja. Apa saja saya kerjakan demi untuk meringankan beban orang tua saya.
Saya mengerjakan segala kerja serabutan selama pekerjaan itu menggunakan komputer. Puji Tuhan, walaupun saya kuliah sambil bekerja, saya tetap bisa lulus dalam 4 tahun. Setelah lulus, saya malah melintang di dunia teknologi informasi. Saya lama bekerja di perusahaan startup digital, baik dalam maupun luar negeri. Saya memulai karir dari bawah. Saya menjadi seorang software engineer, sampai akhirnya saya bisa menjadi CTO dan mendirikan startup. Dan terakhir saya menjadi seorang VP product, sampai akhirnya saya bertemu Ibu Deni Puspa Purbasari. Saat itu Ibu Deni sebagai Deputi Ekonomi Kantor Staf Presiden. Bu Deni banyak bercerita tentang program Kartu Prakerja. Beliau menceritakan dan menjelaskan desain program Kartu Prakerja. Yang pertama di benak saya saat saya mendengar cerita itu adalah, wow, program ini sangat bagus, tujuannya sangat baik, karena memberikan akses buat semua orang kesempatan yang sama untuk berlatih. Karena kita tahu, tidak semua orang tua kita mampu untuk mengkuliahkan anaknya. Tidak semua orang tua kita memiliki uang lebih untuk mengkursuskan anak-anaknya. Singkat cerita, akhirnya saya mau membantu. Tapi saat itu, saya hanya bersedia sebagai volunteer. Hingga akhirnya saya bertemu teman-teman startup yang bersedia untuk membantu mengembangkan sistem prakerja. Teman-teman ini bekerja dengan tulus, dengan sepenuh hati. Kami bekerja siang dan malam. Saat itu COVID sudah datang. Kenapa kami mau? Simply teman-teman ini, karena mereka percaya dengan misi program Kartu Prakerja. Dan saat itu masyarakat Indonesia sangat membutuhkan bantuan segera. Puji Tuhan, kurang dari 2 bulan kami selesai membangun sistem program Kartu Prakerja. Gelombang pertama Kartu Prakerja tepat dibuka 1 hari sejak pasca PSBB diberlakukan. Hari ini kita di sini melihat hasil program Kartu Prakerja. Kita bersama-sama menyaksikan dan membuktikan bagaimana teknologi digital mampu untuk menjangkau, menyatukan dan memampukan Indonesia. 8.000 peserta Kartu Prakerja mewakili 300 kota dan kabupaten hadir di sini. Kenapa prakerja bisa? Karena prakerja menggunakan cara-cara baru. Saya ingat Pak Jokowi pernah berkata, kita harus melakukan cara-cara baru, harus berinovasi. Saya sangat setuju dengan perkataan Pak Jokowi tersebut. Kenapa? Jika kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama. Oleh karena itu, kita di prakerja menggunakan layanan teknologi cloud. Kita mendesain dan membuat website yang user friendly sehingga teman-teman di sini mampu dengan mudah untuk mengerti, mengikuti instruksi untuk mendaftar dan membuat akun prakerja. Kami juga menggunakan data sebagai dasar untuk setiap pengambilan keputusan. Dan yang terpenting, kami selalu melakukan iterasi untuk setiap perbaikan. Namun, namanya juga sebuah inovasi, pasti membutuhkan waktu untuk pengembangan dan perbaikan. Prakerja ini ibarat bayi, usianya saja masih 2 tahun, masih belajar untuk berjalan. Karena itu mari kita jaga agar bayi kecil ini mampu berjalan, mampu berlari, sehingga banyak masyarakat yang dapat dilayani, dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang merasakan manfaatnya. Untuk sobat Kartu Prakerja yang hadir di sini, saya sangat bangga sama kalian. Saya berterima kasih karena kalian adalah energi buat saya, energi buat teman-teman PMO untuk selalu bekerja keras dan berinovasi. Kalian jangan menyerah, jangan putus asa, teruslah belajar dan berlatih, teruslah mengembangkan diri. Kalian lihat, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang mau untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Saya seperti kalian. Saya adalah kalian. Kita prakerja. Mewakili rekan-rekan PMO, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jokowi, kepada Bapak Erlangga, untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya dan teman-teman PMO selama ini. Sehingga kami bisa berinovasi dan memberikan dampak buat masyarakat Indonesia.
Kepada keluarga PMO yang saya cintain, kalian patut berbangga karena kalian sangat luar biasa. Semoga sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati Indonesia. Selanjutnya, kita dapat untuk melihat video 2 tahun program Kartu Prakerja. Terima kasih. Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja seperti ini, Kartu Prakerja. Gelombang pertama ini setidaknya akan direkrut sebanyak 164.000 peserta. 600.000-nya utuh ya? Betul. Tidak berkurang Rp1 pun? Tidak skill ya? Menambah skill, menambah penghasilan juga, menambah pemasukan juga. Berarti itu yang saya benar-benar ada manfaat Kalau yang keterampilan kita, skill kita tiap hari tidak kita perbaiki, hilang kita. Zaman silih berganti, teknologi makin canggih, harus banyak berlatih, beradaptasi tanpa henti. Bila sukses pun kau raih, jangan sampai tinggi hati. Gagal janganlah frustasi, jangan sampai iri hati. Indonesia sekarang ini punya kartu prakerja, banyak pelatihan untukmu yang telah tersedia. Yakin kita pasti bisa. Di dunia semakin digital ini, angkatan kerja kita perlu dipersiapkan dengan pelatihan-pelatihan vokasi yang relevan. Lewat program Kartu Prakerja, kita sama-sama mewujudkan angkatan kerja yang unggul. Ayo siap dari sekarang. Kita bisa capai cita-cita, hadapi setiap tantangan hidup. Kita bisa raih mimpi-mimpi, tetap berdiri di kaki sendiri. Kita bisa capai cita-cita. Mereka yang berhasil tidak hanya berani untuk memulai, namun juga punya kegigihan untuk bangkit setiap kali gagal, dan pastinya semua memiliki harapan bahwa hari esok yang lebih baik harus diperjuangkan mulai dari hari ini. Berdiri di kaki sendiri. Selanjutnya, mari kita ikuti laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Kami buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju Bapak KSP hadir di sini, Ibu Menteri Keuangan, dan Ibu Menteri Tenaga Kerja. Kami hormati pimpinan Komisi 9, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil beserta jajaran. Tim pelaksana manajemen operasional dari Kartu Prakerja, Bu Deni dan Pak Hengki. Pak Presiden, saya laporkan di awal-awal rapat, kita selalu rapat pagi, dan saya yakin pagi itu Pak Hengki belum mandi, Pak. Para pimpinan perguruan tinggi, institusi pendidikan, dan para pemantau, dan yang saya banggakan, seluruh alumni peserta program Kartu Prakerja. Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir dalam acara Temu Raya atau hashtag Kita Prakerja pada hari ini. Terima kasih, dan juga secara khusus kepada seluruh alumni Kartu Prakerja yang kami banggakan yang telah hadir memenuhi ruangan di Sentul ini. Bapak Presiden dan undangan yang kami hormati, izinkan kami sampaikan laporan terkait dengan Kartu Prakerja. Dapat kami sampaikan bahwa program Kartu Prakerja ini adalah salah satu program Government to People, Pak, G2P, salah satu yang paling masif yang ada
dibandingkan di negara lain. Kemarin dalam pertemuan tadi malam UNESCO Pak di Marrakesh, kami melaporkan dalam mereka mencari jalan untuk menghadapi tantangan the future of work terkait dengan transformasi digital, green economy yang membutuhkan tenaga, dan adult lifelong learning. Dari hampir seluruh negara yang memaparkan, yang paling siap dan sudah operasional insya Allah dari Indonesia Pak, melalui Kartu Prakerja. Kemarin dalam pertemuan di Davos, Menteri Labor dari Belanda dengan Perdana Menteri juga mengatakan Kartu Prakerja mereka ingin melihat. Dan ini bisa direplikasi di negara-negara berkembang yang lain, Bapak Presiden. Hari ini sudah ikut 12,8 dari jumlah yang nanti tadi sudah kami laporkan ke Bapak Presiden, dan 95% telah menerima insentif. Kemudian ini juga bagian dari SDGs, karena program ini dinikmati di 514 kabupaten kota se-Indonesia. Dari data yang masuk, 56% tinggal di desa, Pak Presiden. 49% adalah perempuan, dan sekitar 3% adalah penyandang disabilitas. Keberhasilan ini adalah menggabungkan supply dan demand, dan seluruhnya dibentuk dalam ekosistem yang terus bergerak secara dinamis, menggunakan database dan AI, dan juga berterima kasih kepada mitra dari Bank BNI 46, Pak Presiden. Seluruhnya ini ekosistem yang tergabung dengan BNI 46. Kartu Prakerja didukung oleh 171 lembaga pelatihan, 6 platform digital, 6 mitra pembayaran, 3 portal kerja, dan 8 perguruan tinggi sebagai penilai dan pemantau. Pasar yang dibentuk dari pelatihan prakerja selama 2 tahun, pasarnya ini adalah pasar pelatihan, nilainya sekitar 6 triliun 1 tahun, Pak Presiden. Sebelum Kartu Prakerja, pasar ini kosong, Pak. Tidak ada pasar yang menangani digital education. Dari yang mengikuti prakerja, 30% yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha, Pak Presiden. Dan 90% itu peningkatan kompetensi, produktivitas, dan meningkatkan daya saing, dan 66% menggunakan sertifikasi prakerja untuk mendapatkan pekerjaan. 27% dari penerima belum pernah punya rekening, Pak Presiden. Tetapi 27 itu memilih menggunakan e-wallet. Sehingga ini menjadi bagian dari program inklusi keuangan. Dan dari bantuan dana yang diberikan 600.000 untuk 4 bulan, 92% untuk membeli pangan, dan 70% untuk modal usaha. Nah, kami juga melihat bahwa program ini dinilai oleh lembaga eksternal seperti CSIS, Ipsos, BPS, kemudian dari Jepang seperti JPAL, dan Southeast Asia, UNDP, Bank Dunia dengan TNP 2K, seluruhnya menemukan bahwa program ini berdampak positif dalam peningkatan skill dan kepekerjaan pesertanya. Dan ini mempertegas dampak positif dari program Kartu Prakerja. Selanjutnya, kami mohon Bapak Presiden untuk memberikan arahan, sekaligus kami mohon Bapak Presiden untuk dapat memberi arahan sekaligus berdialog dengan peserta Kartu Prakerja. 34 provinsi hadir perwakilannya, dan dari 6.000 ini dari 330 kabupaten kota se-Indonesia, dari 514 yang sudah ikut program ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Airlangga Hartarto. Bapak, Ibu, dan Sobat Kartu Prakerja, untuk menginternalisasi nilai dari program Kartu Prakerja, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mengadakan kompetisi film pendek Kartu Prakerja. Dari 654 ide cerita yang diterima, 10 sutradara dengan ide cerita terbaik dipilih untuk mendapatkan bimbingan intensif bersama 3 mentor, yaitu Adiat Mika, Riza Pahlevi, dan Rain Michelson. Mereka belajar mengenai proses penulisan, penyutradaraan, hingga produksi film tersebut selesai. Dan inilah orang-orang kreatif yang menghasilkan karya luar biasa. Dengan hormat, Bapak Presiden berkenan memberikan penghargaan secara simbolis kepada satu perwakilan penerima. Dilanjutkan oleh sambutan Presiden Republik Indonesia. Dimohon mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Setelah ini mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan foto bersama. Berikan lagi sekali lagi apresiasi yang paling meriah untuk mereka, orang-orang kreatif yang menghasilkan karya yang luar biasa. Kita abadikan dulu momen indah ini. Satu, 2, 3, silakan. Akan menjadi momen yang membanggakan ini ya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Kepada pendamping dan penerima penghargaan dimohon kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, beliau ini motornya yang menggerakkan Kartu Prakerja. Bersama dengan Bu Deni dan Mas Hengki Sihombing tadi, beserta seluruh PMO yang tergabung di dalamnya. Yang saya hormati Bu Menteri Keuangan, Pak Kepala Staf Kepresidenan, Bu Menteri Tenaga Kerja, yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang hadir, Pak Pangdam, Kapolda, serta yang saya hormati para alumni program Kartu Prakerja. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Ada yang kelewatan ini. Yang saya hormati pimpinan Komisi 9 DPR RI. Saya sangat senang sekali terhadap program ini, program Kartu Prakerja. Karena saat itu saya ingat awal Maret, tanggal 2 Maret, kita masuk yang namanya COVID. Pertama kali masuk tanggal itu. Kemudian
sebulan setelah itu, mungkin tanggal berapa, 11 April, Kartu Prakerja ini dimulai. Sehingga suasananya saat itu adalah suasana COVID. Bagaimana menyiapkan sebuah program, tetapi suasananya adalah PSBB dan PPKM. Bayangkan. Tapi yang saya sangat apresiasi, yang daftar itu sampai saat ini sudah 115 juta. Yang terverifikasi 84 juta. Yang diterima 12,8 juta. Besar sekali. Ini angka yang tidak kecil. 12,8 juta. Yang produktivitasnya meningkat, skill-nya meningkat, pengalaman kerjanya karena pelatihan ini menjadi meningkat 12,8 juta. Apa bisa cara-cara ini kita lakukan kalau kita tidak menggunakan platform digital? Enggak mungkin. Iya enggak? Benar enggak? Dan platform yang dibangun yang saya senang tadi seperti sampaikan Pak Erlangga, tidak ada yang lewat uang itu, anggaran itu ke kementerian, ke provinsi, ke kabupaten, ke kota, baru ke peserta. Ini langsung dari Menteri Keuangan, transfer langsung ke peserta. Coba. Platform seperti ini hanya bisa dihasilkan oleh anak-anak muda. Yang sudah tua kayak seperti saya nggak mungkin bisa membuat platform yang bagus seperti ini. Sehingga tadi Mas Hengki Siombing bercerita mengenai itu. Dan teman-teman yang muda-muda semuanya. Yang sebetulnya saya tahu, saya berikan contoh Mas Hengki ini. Ini kerja di korporasi, gajinya sudah di atas 150 juta. Mau bergabung dengan PMO. Yang gajinya saya enggak tahu, hanya berasa, saya malu menyebutkan. Karena yang gaji pemerintah, mungkin sepertiga, mungkin seperempatnya. Mau. Bayangkan, yang muda-muda. Saya sudah kenal banyak yang di PMO yang muda-muda, yang menyiapkan sistemnya, yang menyiapkan platform aplikasinya. Dan yang paling penting, manfaatnya betul-betul ada. Oleh sebab itu saya minta yang dari timur, maju satu. Yang merasa prakerja ini ada manfaatnya. Kalau merasa enggak ada manfaatnya, maju apa? Itu apa? Saya pengen anak-anak yang optimis. Silakan. Ada yang dari Indonesia bagian barat, satu, laki-laki. Silakan. Ya. Balapan, satu aja, jangan dua, satu yang saya minta. Satu ini dua, ini satu. Satu saja loh ini. Tes, Mardu. Satu lagi, enggak, karena semangat kelihatannya enggak mau kembali, ya sudah, dua enggak apa-apa. Satu lagi yang dari Indonesia bagian tengah. Satu lagi, jangan, ya boleh, udah, jangan ada yang maju lagi, sudah stop. Ya, yang pertama tadi
Dari mana? Nama dulu dari mana? Baik, terima kasih Bapak Presiden. Perkenalkan saya Pudensia Paseasa. Siapa? Pudensia. 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 Iya. Pudensia. Iya Bapak. Panggilannya? Panggilannya Dea. Dea. Pudensia, panggilannya Dea. Kok bisa? Ya. Pudensia, panggilannya Dea. Enggak sambung sebetulnya, tapi apa? Dea, Ya. dari mana tadi? Saya dari ND Flores NTT. Dari ND Flores NTT. Oke. Gimana? Jadi tahu soal kartu prakerja ini dari mana? Mendaftarnya seperti apa? Pelatihannya apa yang dipilih? Baik, terima kasih Bapak. Kemarin saya taunya dari internet, dari Google. Iya, dari Google kebetulan melihat pelatihan itu, saya langsung tergerak untuk mencoba. Saya mencobanya dari gelombang 1 tapi lulusnya sampai gelombang ke-13. Artinya peserta ini betul-betul terseleksi, benar enggak? Tidak sembarangan bisa masuk, karena nyatanya daftarnya pertama diterimanya di gelombang ke-13. Ke-13, iya Bapak. Ampun. Sebelumnya bekerja di mana atau kuliah di mana atau sekolah di mana? Saya mengikuti pelatihan prakerja itu waktu masih honorer di Puskesmas. Kami di NTT kalau honorer tidak digaji. Jadi terus daftar? Setelah itu saya mengikuti pelatihan prakerja melalui internet. Di kampung kami juga jaringannya masih susah. Jadi saya harus ke kota untuk mendaftar. Waktu itu mendaftar dari gelombang 1 sampai gelombang 13 tuh saya ikut tapi tidak pernah lolos-lolos. Waktu gelombang 13 lolos, puji Tuhan, saya langsung mengikuti pelatihan di platform Karirmu dan sekolahmu. Karirmu Bapak, Karirmu. Iya. Oh, ngambil platform Karirmu. Iya. Iya. Oke. Setelah dari situ saya mengikuti pelatihan. Pelatihan ada 3 pelatihan. Yang pertama Microsoft Excel, Word, dan Makeup. Oke, pertanyaan saya sekarang. Transfernya komplit? Komplit. Diterima? Diterima Bapak. Tidak ada kurang serupiah pun? Tidak ada. Kan seingat saya ada yang untuk 1 juta untuk pelatihan, untuk benar? pelatihan, ya. Kemudian 600, 4 kali, betul? Siap, ya benar. Diterima Bapak. komplit? Diterima Bapak. Setelah itu ada lagi tambahan? Enggak, enggak berarti benar. Enggak, ini dicek benar, harus dicek. Dicek, jangan ada yang belok ke rekening yang lain-lain nanti. Oke, udah benar. Sekarang dapat manfaat apa setelah ikut? Setelah ikut, puji Tuhan, waktu itu saya diterima di bandara terpencil di NTT, yaitu di Bandara Saburajua, Bandara Tardamu. Begitu ikut langsung diterima di bandara? Belum Bapak, waktu itu saya mengikuti mengikuti pelatihan, dan saya kebetulan ada loker, saya ikut. Dan ditelepon, katanya kamu mau tidak kerja di pelosok gitu. Saya kan dari Endek, kalau ke Sabu itu harus naik kapal atau pesawat, tidak ada jalan darat. Terus? Di sana Sabu, mungkin tidak tahu Sabu ya, Sabu soalnya tidak termasuk dalam peta Indonesia. Coba dilepas biar saya kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak. Ayah. Oke, ya.
terima kasih. Gugup saya. Terakhir, usulnya apa untuk kartu prakerja? Usul, maksudnya gimana Pak? Ya usul. Pak, kartu prakerja ini dibubarin aja Pak, nggak ada manfaatnya. Nah, boleh saja kalau berani. Ya kan, udah dapat manfaat, usulnya gitulah. Bisa saja, namanya usul. Usulan. Baik, terima kasih. Usulnya maunya prakerja jangan sampai di sini, maunya biar meskipun Bapak nanti ke depannya tidak jadi presiden kita lagi, lanjut terus sampai seumur hidup. Rame ini, rame. Ah, hati-hati. Udah stop, nanti rame ini, ganti ke sini. Pak bisa tambah lagi? Ya di sini. Iya bisa. Hah? Masih apa? Ada salam dari Ende Pak. Terima kasih sudah mengunjungi Ende. Bapak Presiden nginap di Ende tuh 3 hari. Kata Bapak Presnya bilang, ini baru di Ende Bapak Presiden mengunjungnya sampai tidurnya 2 malam 3 hari. Terima kasih banyak Bapak. Silakan, nama dari mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Niam Al-Muzaki, Pak, dari Niam Al-Muzaki. Al-Muzaki, panggilannya? Niam, Pak. Niam. Dia Niam. Ya, ceritakan mengenai tadi. Jadi tahu kartu prakerja dari mana, daftarnya seperti apa, mudah atau sulit? Baik, pada saat bulan pembukaan itu Pak, saya buka, waktu itu saya masih di pesantren Pak. Jadi pengurus. Pesantren. Iya betul Pak. Di pengurusan pesantren. Pengurus pesantren. Betul Pak. Saat itu lagi buka-buka gitu loh Pak. Berita-berita pemerintah gitu misalnya Pak. Nah ada pembukaan prakerja, kemudian saat itu saya mendaftar di yang pertama, alhamdulillah lolos ke 19, periode 19. Lolos di? Ke 19. Gelombang yang 19. Ini tadi 13, dia ini 19. Lebih pintar di sini berarti. Lebih beruntung, bukan pintar, lebih beruntung di sini. Oke, silakan. Ya saat itu saya mendapatkan keterangan lulus, saya langsung ikut untuk pendaftar manajemen perkantoran Pak, pada saat itu. Pelatihannya manajemen perkantoran. Betul. Oke. Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran, iya. Kenapa milih administrasi perkantoran? Karena pada saat itu saya memang di bagian kesekretariatan seperti itu Pak. Oh, dan jadi memang suka menghitung ya seperti itu. Suka menghitung. Iya. Apa hubungannya suka menghitung dengan administrasi perkantoran enggak? Iya. Mendata. Mendata. Iya, jumlah santri berapa, jumlah pengurus yang akan masuk keluar pada saat itu. Sambung. Oke, sambung. Oke. Terus yang 1 juta, yang 600 komplit masuk ke? Komplit, masuk. Rekening? Rekening. Masuk, oke. Itu yang paling penting. Sekarang apa manfaat? Ya manfaatnya setelah itu saya mencoba mendaftar di wilayah, saya dari Cirebon Pak, maaf belum. Cirebon. Ya, saya mendaftar di berbagai PT dan CV Pak, alhamdulillah saya masuk di mitra kerja PT Pertamina EP Cirebon Pak. Ya, bagus. Bidang procurement atau pengadaan tender seperti itu Pak. Karena pelatihan
ini berarti disertakan anunya, apanya, sertifikatnya. Ada, Pak. Dan itu yang kelihatannya dilihat oleh mereka gitu, oleh Pertamina. Ya, salah satunya. Salah satunya, Pak, seperti itu. Ya, bagus. Usulannya agar kepada para alumni ini, Pak, kita ingin didampingi seperti itu, Pak. Artinya tidak hanya pada saat mendaftar kemudian ikut pelatihan selesai, tetapi ada pendampingan sehingga bisa meningkatkan kesemangatan, kemudian juga ya, seperti itu. Ini usul bagus, Pak Menko, usul bagus. Udah nih, usul bagus. Ya, Gus. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sana dulu, silakan. Nama, dari mana? Mohon izin Pak, buka masker. Ya, silakan dibuka. Bismillah, nama saya kayak Menteri Bapak Pak, Sandi Noviandi. Sandi? Noviandi Samiaji. Seperti siapa maksudnya? Menteri, masa Bapak lupa? Menparekraf Pak. Sandi? Noviandi Samiaji. Sandi Noviandi Samiaji. Yandi Samiaji. Sandi Noviandi Samiaji. Samiaji. Sama sandinya doang. Sandinya tapi nggak jadi menteri Pak. Doain. Entah kabinet apa. Oke, saya mau cerita dari Pak. Mana? Saya kebetulan makanya maju perwakilan warga lokal Bogor Pak. Bogor. Warga lokal Bogor. Kang Emil saya warganya. Kalau mau diposting apa Pak? Ya, bismillah Pak, saya mau menceritakan masalah prakerja tapi saya dalam arti tidak seperti yang lain mainstream, saya awalnya pesimis Pak. Pesimis itu ketika melihat Bapak kampanye waktu di debat presiden kan, yang tadi ada tuh gambarnya tuh, kartu prakerja gitu kan. Saya pikir nggak akan mungkin terjadi gitu kan. Saya tunggu setahun, 2 tahun gitu kan. Bahkan saya nggak lolos Pak. Saya tadi mau bikin hashtag percuma nih ke prakerja itu, saya nggak dapat gitu kan. Sebagai golongan yang nggak dapat Pak gitu kan. Ini nanti akhirnya usulannya dibubarkan ini nanti. Tenang Pak. Kita kan, oke dari situ saya akhirnya, tapi kan tadi yang gelombangnya 13, 19, alhamdulillah mungkin saya yang paling pinter, nggak tahu yang situ. Saya nomor 9 Pak, 9 kali berturut-turut. Gelombang ke-9 diterima? Gelombang ke-9 Pak, insya Allah mudah-mudahan. Nah setelah itu saya lihat pelatihan apa yang paling menarik kan. Ya karena nama saya mirip kayak saya Pak, kebetulan kan Pak Sandi itu punya rumah siap kerja Pak. Rumah siap kerja mana? Ini perwakilannya loh. Rumah siap kerja pembinanya Pak Sandi, Pak Sandiaga Uno. Kebetulan di situ pelatihannya yang bikin saya menarik karena saya suka hidroponik Pak. Hidroponik itu hidroponik ya. Sayuran dalam air seperti itu. Saya ikutan. Yang bikin saya menarik ya karena saya hobi tanaman. Yang kedua itu mungkin salah satu program yang ada timbal baliknya Pak. Saya dapat kit starternya. Kalau yang lain kayaknya video online doang Pak. Ini saya jujur Pak. Oke. Tapi menarik tuh pelatihannya alhamdulillah. Kalau ditanya manfaatnya, setelah itu saya ikut pelatihan, tahu sedikit ilmunya dan alhamdulillah saya sudah menjadi sedikit semacam kayak trainer untuk pelatihan hidroponik seperti itu. Oh bagus. Saya sudah membuka kelas. Walaupun belum rame Pak. Malah membuka kelas? Malah membuka kelas. Kelas belum rame Pak. Mungkin kalau dengan ini bisa rame Pak. Hidroponika mau ke saya, Bogor, Jawa Barat bisa kontak saya. Di bawah ini. Seperti itu. Nah ketika itu saya alhamdulillah dapat. Ya, sebagian saya gunakan untuk beli modal alat. Ya sebagian lagi saya buat beli bakso sama mie ayam Pak, lumayan. Nah situ. Alhamdulillah akhirnya manfaat dan saya yang tadinya pesimis jadi optimis seperti itu, apalagi ketika ada telepon gitu kan. Dan saya tujuan kesini pokoknya saya harus datang ketemu Pak Jokowi, kalau dapat bonus sepeda alhamdulillah. Saya hanya ini aja doa Pak ya, namanya doa kan kadang-kadang dikabulkan bisa tidak atau diganti yang lain nggak apa-apa Pak. Oke, dari situ alhamdulillah saya pesimis jadi optimis dan ada menghasilkan seperti itu. Alhamdulillah bisa kebanggaan saya juga. Kalau sepeda jangan dianggap Pak, saya ketemu Bapak saja sudah bangga gitu. Usulan. Jujur Pak, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan
bahwa satu usulannya itu kalau bisa ini program Bapak diperpanjang untuk prakerjanya, bukan hanya tanda kutip bukan hanya karena ini program kerja Bapak, walaupun nanti Bapak tidak dilanjutkan atau dilanjutkan, tapi program ini kalau bisa dilanjutkan Pak, karena bukan masalah presidennya tapi masalah manfaatnya seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau bisa mungkin ada beberapa hal dan ini pun kalau bisa tadi Ibu Deni atau Pak Hengki, kalau postingan tentang yang jelek-jelek prakerja tuh dicatat Pak. Kayak contohnya saya masukin saudara saya juga kan, gagal terus karena kenapa Pak? Settingan alamatnya itu gagal terus gitu. Saya nggak tahu apakah KTP-nya di Sdukcapilnya error atau memang dari prakerjanya seperti itu. Dan yang ketiga, kalau bisa kenapa ini dilanjutkan Pak? Bukan hanya masalah presidennya, tapi kalau bisa masalahnya ini bentuknya ini bukan beralih lagi Pak, karena kan insya Allah katanya kita mau jadi endemi gitu kan, COVID ini yang tadinya online menjadi offline Pak. Dan saya pun berharap, jujur saya ada salah satu kelemahan saya yaitu yang tadi saya sampaikan ke Bapak, masalah pemasaran Pak. Ibarat kita sudah dilatih Pak, sudah bisa, saya pusing kadang-kadang ngejualnya kemana. Saya punya kangkung Pak sampai waktu itu sampai 10-20 kilo gitu kan, nggak ada yang beli Pak, gitu kan. Saya kasih ke tetangga harganya mahal Pak gitu kan. Apa kangkung di pasar cuman goceng, ini kok 30.000. Saya bilang ini hidroponik dari prakerja gitu, tetap mereka nggak mau Pak. Gitu. Jadi kalau bisa saya ke Pak Deni dan Pak Hengki, mohon dicatat kalau ada pulpennya. Itu kalau bisa kita pengalaman saya kalau bisa yang offline itu online itu jadi online. Plus yang kedua pemasaran itu sangat dibantu Pak. Kalau bisa kita kayak saya dari Rumah Siap Kerja endorse lagi nih. Dari Rumah Siap Kerja diperpanjang ibaratnya dan pemasarannya dibantu gitu. Jangan hanya dikasih gitu. Didampingi terus didampingi gitu ya? Sampai selesai gitu Pak. Didampingi, dicatat. Didampingi. Saya kira benar ini. Terima kasih sebelumnya Pak. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Terlepas siapapun presidennya, saya dukung program ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan Bapak dan keluarga dan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kebetulan saya pun sama kayak beliau Pak, saya pun dari pondok pesantren juga Pak. Kasih. Tadi minta sepeda, saya beri sepeda. Udah. Terima kasih banyak Pak. Pak. Mohon maaf ya. Pak. Spesial satu aja Pak. Yang lain nggak minta ya, saya Oke. Pak, saya sudah jauh-jauh dari Ende masih Pak, tidak Pak, dapat. saya minta tanda tangan khusus spesial Pak ya. Ini saya udah bawa spidol. Sepedanya dulu diberikan. Mana? Pak, saya jauh sepedanya izin. tuh Pak. Bawa enggak? Pak izin, Pak. Bapak saya jauh-jauh dari Ende masih tidak dapat apa-apa. Tahan dulu. Bagian saya dulu, tenang. Tahan ibu-ibu tahan dulu. Mama tahan dulu ya. Tadi nggak minta, tadi minta. Saya berdoa, tadi saya nggak minta Pak, saya hanya doa saja Pak tadi. Oh. Ya, satu aja. Satu aja Pak, jangan banyak-banyak, buat yang lain. Di tempat lain aja. Satu berikan. Dah. Silakan. Dah, diambil langsung. Ini sekarang Pak, nggak ada sesi foto dulu gitu. Nggak akan hilang ini Pak. Sesi foto yang paling penting sebetulnya Pak. Ya, sekarang terakhir. Makasih Pak. Ya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon izin Bapak Presiden dan juga Nama? Ibu Menteri, saya lepas masker dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ida Mukimah. Saya berasal dari Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mbak Ida dari Brebes. Nggih. Brebes. Nggih. Saya alumni prakerja gelombang ketiga. Awal Pak. Gelombang keberapa? Gelombang ketiga. Gelombang ketiga? Iya, awal-awal dari adanya COVID. Alhamdulillah saya baca dari IG-nya Prakerja dan juga dari media-media bahwasannya ada prakerja. Kebetulan saat itu saya adalah seorang freelance dan juga seorang ibu dari 2 orang anak Pak. Jadi saya berharap, apalagi saya seorang ibu, seorang perempuan, ingin membantu perekonomian keluarga.
supaya perempuan itu bisa berdikari, tidak hanya berpangku tangan kepada suami-suami kita. Makanya saya mendaftar dan alhamdulillah pada gelombang ketiga bisa masuk. Yang 604 kali sama 1 juta terpakai dan sampai semuanya? Alhamdulillah kepakai. Dan kebetulan karena kesukaan saya ya sejak saya di bangku pendidikan itu suka menulis, suka memasak dan juga suka utak-atik komputer, Pak. Yang pertama ada beberapa pelatihan yang saya ambil. Yang pertama yaitu tentang pembuatan paji brownies dari baking wood. Apa pembuatan? Brownies, Pak. Brownies. Kue brownies. Kue brownies. Okay. Terus yang kedua yaitu tentang tata cara pemasarannya. Bagaimana saya bisa memasarkan apa yang saya buat itu dari rumah, yaitu dengan mengikuti pelatihan online, usaha online dari rumahan yang dibimbing oleh Cari Ilmu. Ya. Dan yang ketiga, kebetulan background saya sebetulnya pendidikan, tapi karena saya ibu rumah tangga, saya kepengen juga dong Pak, ilmu saya nggak mandek di situ. Saya masuk di sekolahmu, ya, di sekolahmu tentang bagaimana kurikulum Merdeka Belajar di situ. Ya. Ada usulan? Ada Pak. Kebetulan saya membawa produk saya Pak, mohon izin. Saya bisa mengambil Pak. Ini minta di-endorse ini pasti. Mohon izin bisa boleh diambil nanti Pak. Ya boleh. Iya. Mohon izin saya ambil dulu apa Pak? Nanti aja. Siap Pak. Boleh. Iya. Saya rasa sudah jelas semuanya. Bapak, manfaat dan memang dari hasil survei BPS menyebutkan 88,9% penerima mengaku bahwa program Kartu Prakerja ini meningkatkan keterampilan. Artinya hasilnya ketemu 88,9%. Ini yang harus saya mengapresiasi Pak Menko beserta seluruh tim, dan kita harapkan terus dievaluasi, dikoreksi, diperbaiki, masukan-masukan saya kira banyak diterima. Tadi bagus yang harus didampingi, saya kira juga baik. Nanti kalau ada yang minta di-endorse lagi ya di-endorse. Satu-satu nggak apa-apa semuanya. Bapak punten. Produknya kalau perlu. Karena memang situasi dunia sekarang ini bukan situasi yang gampang. Semua negara mengalami kenaikan inflasi. Semua negara mengalami kenaikan harga pangan. Semua negara mengalami kenaikan harga BBM. Semuanya. Sehingga saya titip, ya kita semuanya harus produktif. Harus produktif. Oleh sebab itu, upscaling, rescaling itu sangat penting sekali bagi negara kita. Dan kuncinya kemajuan negara ini adalah di sumber daya manusia. Bukan di sumber daya alam. Sumber daya alam banyak, tetapi kalau SDM-nya tidak mendukung, nggak ada artinya. Tapi kalau sumber daya alamnya ada, didukung oleh SDM yang baik, seperti yang ada di kanan kiri saya ini, didukung, inilah yang akan nanti membuat negara ini maju. Ya, foto sebentar, silahkan.
tadi minta foto. Ini yang moto mana? Nanti diminta fotonya. Bapak bisa izin selfie enggak? Sudah diambil dari kamera di sana, masih minta tambah selfie. Ya, cepat tapi cepat. Cepat. Ya. Ambil, cepat. Pak Presiden. Udah? Udah, ya. Sepeda sudah, yang 3 saya beri pilihan. Mau sepeda? Karena saya ende Mau, jauh. Pak. Saya Kebetulan Mau sepeda? ada pesanan dari anak, katanya kalau ketemu Bapak Jokowi minta dibeliin sepeda, Pak. Kemarin Sepeda. saya Oke, sepeda lagi. 1 keluarkan. Terima kalau masih kasih, ada Bapak. sepeda. Bapak, saya Silakan. saya karena laptop saya rusak, saya boleh minta laptop, Bapak? sama Bapak satu lagi, boleh minta lagi nggak, Pak? Nanti ada yang minta pesawat itu. Minta mobil. Waduh. Minta? Laptop, Bapak. Laptop. Oke, saya luluskan ya. Terima boleh. kasih banyak, Bapak. Makasih Pak. Makasih. Tapi tidak, yang laptop saya nggak bawa, nanti saya kirim. Oke. Kirimnya ke Ende ya, Bapak ya? Kirimnya ke Ende apa ke... Nanti saya nggak tahu, nanti sore ini atau besok pagi udah bisa diterima pokoknya. Terima kasih Ya, banyak, insya Allah. Bapak. Ya. Terima kasih. Bapak sama satu lagi boleh nggak, Pak? Udah, stop. Enggak, Pak. Ini minta Stop. tolong. Terakhir. Minta motor, Pak. Pak, kalau minta motor, saya demo Pak bertiga Pak ini Pak. Kita demo bertiga Pak. Ini lebih parah lagi, motor. Ini demo Pak. Kita demo nggak bisa ini ya. Setuju kalau motor. Dukung aja tapi kita demo. Udah. Sepeda berikan tadi. Sepeda berikan. Laptop berikan. Terakhir sekali lagi. Motor, Pak. Motor. Motor itu untuk apa? Untuk kerja, Pak. Bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Selama ini Pakai kakak, Pak. Iya. Insya Allah Pak Jokowi kan baik, kita buka saja Pak. Apa-apa, nanti bagi dua. Saya dukung ini. sekali lagi saya tanya yang terakhir, minta apa? Sepeda untuk istri saya, Pak. Sepeda untuk istri saya, Pak. Berarti sepeda. Oke, sepeda bisa diterima. 3, sepeda keluarkan. Dah. Makasih semuanya. Ya. Udah. Silahkan, udah. Laptop, sepeda, udah. Saya pikir tadi ada yang minta jaket saya. Ternyata nggak ada, selamat jaket saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini sebuah pertemuan yang sangat baik dan kita harapkan ada evaluasi, ada koreksi untuk kartu prakerja untuk memperbaiki
SDM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo untuk dialognya yang hangat dengan alumni Kartu Prakerja, luar biasa. Demikianlah telah kita ikuti bersama dan sekarang saatnya untuk... Ya baiklah, hadirin sekalian, sebagai wujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Mustafa Wongso Dikromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kasih, pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena dengan izin-Mu jualah kami dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan temu raya Kita Prakerja bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Untuk itu ya Allah, guna meningkatkan kualitas diri kami menadahkan tangan kehadirat-Mu, memohon inayah dan maghfirah dari-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berilah petunjuk kebenaran untuk kami jalankan. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal dan bekerja. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, kami hanyalah bisa menjalankan ikhtiar dan usaha. Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Karenanya ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan guna berhasil dan terwujudnya program yang kami jalankan. Ya Allah, jangan Engkau putuskan tali rahmat-Mu kepada kami, karena akibatnya kami akan kehilangan kendali. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala situasi. Bimbinglah kami agar selalu berada pada jalan yang Engkau ridhoi, dan tunjukkanlah kami pedoman dan arah apabila kami salah melangkah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, keuletan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Satu padukanlah hati kami dalam satu langkah yang sama, yaitu kemauan bekerja dan berkorban, kejujuran dan keikhlasan demi tercapainya tujuan. Ya Allah, ya Rahman, hindarkanlah kami dari perpecahan, perselisihan yang dapat menjerumuskan kami kepada ketidakharmonisan. Untuk itu ya Allah, kami memohon kepadamu, gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, serta dosa para pendahulu kami. Ya Allah, terimalah amal dan ibadah kami, perkenankanlah permohonan doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah kita telah ikuti bersama kegiatan Temu Raya Kita Prakerja bersama Bapak Presiden Joko Widodo. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Kita doakan sehat selalu Pak Jokowi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Presiden Jokowi. Juga jajaran Menteri Kabinet yang telah meluangkan waktu hari ini menghadiri acara. Terima kasih. Sangat membantu sekali ya. Jadi itu sebelum saya mendapatkan kartu prakerja, saya itu belum kerja ya Kak. Dan alhamdulillahnya pas ada kartu prakerja, jadi itu uangnya yang dicairkan oleh kartu prakerja bisa saya gunakan untuk membuka usaha online. Jadi itu di masa pandemi ini tuh sangat membantu untuk kebutuhan saya sih. Iya, kartu prakerja ini sangat membantu saya ketika saya kehilangan pekerjaan, dan ditambah lagi dengan umur saya yang sudah kepala 4 Pak, agak susah kan cari kerja. Dengan adanya kartu prakerja ini, saya bisa meningkatkan skill saya bisa bersaing di dunia pekerjaan, bahkan bisa bersaing dengan orang yang statusnya lebih tinggi pendidikannya dari saya. Yang belum dapat kartu prakerja mungkin bisa tetap semangat, jangan menyerah untuk terus mencoba karena pasti akan ada kesempatan. Untuk teman-teman yang sedang melakukan pelatihan, jangan patah semangat, tetap kerjakan pelatihannya sampai dengan selesai karena itu sangat bermanfaat untuk kedepannya ilmunya. Jangan pernah putus semangat ya, selalu belajar, jangan pernah berhenti dan merasa cukup dengan ilmu yang dipunya karena ilmu itu tidak akan habis. Kita selalu akan menemukan ilmu-ilmu yang baru yang belum kita capai. Pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan buat kami. Terima kasih Prakerja, terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo.